Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik wae to. Primen kabare? Ya apa kabare, Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini ya. Yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Di siang ini cuacanya lumayan panas. Kita akan membahas sebuah komentar dari netizen Semenanjung. Komentar ini cukup ya aneh lah, cukup aneh. Kita simak dulu komentarnya ya. Komentar dari Ahmad Aha. Malangnya kepada orang Indonesia masih mengharapkan bahasanya untuk perlakuan orang Melayu. Langsung emoji ya, emoji nangis. Orang Riau sendiri pun masih gagal menguasai seluk-beluk berbahasa Melayu. Cumanya terhegeh-hegeh, tumpang menumpang saja kepada orang Melayu. Bahasa Indonesia masih tersalah acuan. Sia-sia sajalah orang Indonesia menonjolkan gayaannya kepada orang Melayu karena piawaian Semenanjung tetaplah penoloknya yang diperakui oleh orang Melayu. Oke kawan, ini kita bahas sedikit dulu ya. Yang paling pertama dulu nih. Malangnya kepada orang Indonesia masih mengharapkan bahasanya untuk perlakuan orang Melayu. Ini maksudnya begini nih. Malangnya kepada orang Indonesia masih mengharapkan bahasanya untuk diakui orang Melayu, gitu kira-kira ya. Kita bahas dulu. Baik, kita kupas satu. Malangnya orang Indonesia masih mengharapkan bahasanya itu mendapat pengakuan dari orang Melayu. Seperti itu kurang lebih ya. Artinya kurang lebih seperti itu. Ini aneh juga ya. Sebenarnya ini bermula dari statement dari seorang profesor tuh. Mana ada bahasa Indonesia yang itu toh. Tetapi kalaupun bahasa Indonesia tidak diakui oleh orang Malaysia, ya tidak masalah. Tidak jadi masalah tidak diakui. Kita itu juga tidak menuntut agar dia tidak masalah. Karena sudah mendapatkan bukti bahwa di ensiklopedia Walt Disney, ensiklopedia Disney, dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia ini, 2 diantaranya diciptakan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ini seluruh dunia. Disney kan mengajarkan ke seluruh dunia. Ensiklopedia berarti diajarkan kepada anak-anak seluruh dunia. Mengakui. Kalau orang Semenanjung tidak mengakui ya nggak masalah. Kita tidak jadi masalah. Dan bukti juga bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di tempat kami di Indonesia. Bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Anda tahu bahwa pendidikan di Indonesia dari strata SD sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu dari dulu, dari semenjak merdeka. Jadi kalaupun orang Malaysia itu tidak mau mengakui bahasa Indonesia, ya tidak masalah. Toh kami sudah membuktikan bahwa teknik pendidikan di negara kami mampu membuat seluruh warga negara Indonesia
dari Sabang sampai Merauke menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Dan juga orang-orang WNI, warga negara Indonesia keturunan asing, juga pandai-pandai berbahasa Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, fasih berbahasa Indonesia. Buktinya sudah banyak seperti itu. Meskipun dari pihak Semenanjung tidak mengakui bahasa Indonesia ada, tidak masalah. Ini dulu terjadi begini kan gara-gara profesor Anda juga toh. Satu profesor Anda tidak mengakui sebagai bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Tapi Anda sendiri juga bingung. Profesor Anda sendiri bilang gini, kita menggunakan bahasa Malaysia apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu, oi, kan? Bahasa Malaysia, oi, bingung sendiri toh dia. Nah, dalam keseharian, bagaimana Anda? Bisakah mempersatukan seluruh kaum yang ada di Malaysia? Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bisa nggak? Kan nggak bisa toh. Pernyataan daripada profesor Anda yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia itu di Undang-Undang Dasar itu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan, simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Ini bisa diartikan dari kalian, dari orang-orang Malaysia, terutama dari Pak Profesor yang mengatakan itu, bisa diartikan dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari segi bahasa sebagai simbol sebuah bangsa gitu tuh. Karena kan profesor yang satunya, yang perempuan, mengatakan bahwa bahasa itu merupakan ciri suatu bangsa. Bahasa itu simbol kedaulatan sebuah bangsa. Kan seperti itu toh. Ya, bahasa Indonesia adalah ciri kedaulatan sebuah bangsa, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Cirinya itu. Dan pendidikan kami sudah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu, menjadi bahasa di strata pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, sehingga menjadi bahasa yang dibanggakan oleh masyarakatnya. Sedangkan Anda di Malaysia, apa bisa terjadi begitu? Sistem pendidikan Anda bukan Anda yang menentukan. Tapi siapa? Dulu yang membuat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? British, kan begitu toh. Makanya di sana perkauman masih dipisah-pisah. Sekolah masih dipisah-pisah. Ada sekolah dua jenis, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan inilah yang memisah-misah antara kaum. Tamil sekolah di Tamil, Melayu sekolah di Melayu, Cina sekolah di Cina. Akhirnya kalian tidak punya bahasa pemersatu. Di masyarakat tidak digunakan. Bahasa Melayu tidak digunakan, kan begitu. Begitu tidak digunakan, profesor Anda bilang apa? 300 juta penutur bahasa Melayu diajukan sebagai bahasa kedua ASEAN. 300 juta penduduk. Sedangkan penduduk Malaysia berapa? 30 sampai 40 juta. Nggak sampai. Terus yang 260 juta dari mana? Merayu Indonesia. Gitu toh. Awal-awalnya kan dari situ. Kita tidak diakui dari Malaysia, dari Semenanjung, tidak mengakui bahwa bahasa Indonesia ada, tidak masalah. Tapi dunia mengakui bahwa bahasa Indonesia itu ada. Dan bahasa Indonesia bukti persatuan kami di negara Indonesia, kan begitu toh. Gak diakuin gak apa-apa, Cak. Gak diakuin gak apa-apa. Silahkan saja. Tapi Anda juga jangan menuntut agar bahasa Indonesia disematkan depannya Melayu, Semang Indonesia, kan gitu masalahnya. Kita tidak mau. Karena bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan sebuah bangsa. Simbol kedaulatan negara Indonesia, kan begitu toh. Tuh, untuk pertama ya, kita lanjut. Yang kedua, komen yang kedua. Baik, lanjut. Yang tadi yang itu, sekarang yang kedua. Orang Riau sendiri pun masih gagal menguasai seluk-beluk berbahasa Melayu. Cumanya terhegeh-hegeh, tumpang-menumpang saja kepada orang Melayu. Baik, orang Riau pun masih gagal menguasai seluk-beluk bahasa Melayu. Masih terhegeh-hegeh, ikut menumpang di orang Melayu, kan begitu ya. Ini nggak kebalik apa ya? Nggak kebalik apa statement ini? Orang Riau pun masih gagal menguasai seluk-beluk bahasa Melayu. Ini nggak kebalik apa? Melayu asalnya dari mana? Apa dari Semenanjung? Padahal di kamus kalian, kamus orang Semenanjung kan percaya juga bahwa bahasa Melayu itu pinjaman dari Sumatera, kan begitu toh. Kok ini malah dibalik?
Susah cara berpikirnya. Susah juga ini cara berpikirnya. Orang Riau pun sendiri masih gagal menguasai seluk-beluk bahasa Melayu. Masih terhegeh-hegeh. Terhegeh itu mungkin kesulitan kali ya. Kita nggak begitu paham terhegeh artinya apa. Kemungkinan begitu kesulitan dan hanya menumpang ketenaran orang Melayu Semenanjung. Kurang lebih seperti itu ya. Ini apa nggak kebalik? Kawan-kawan, ini apa nggak kebalik? Ya kebalik lah pengertiannya. Orang Semenanjung tuh asalnya dari Sumatera, bahasa Melayunya juga pinjaman dari Sumatera, kan begitu toh. Kamusnya percayanya begitu dari profesor Anda. Wah ini payah nih. Kebalik ini. Jadi bahasa Melayu itu asalnya dari Rio Delhi yang aslinya atau daerah situlah. Terus ini dianggap bahwa oleh orang yang komen tadi, abang yang komen tadi, orang Semenanjung ini menganggap bahwa orang Riau itu kesulitan memahami seluk-beluk bahasa Melayu itu sendiri. Terhegeh-hegeh, cuma menumpang saja orang Melayu, menumpang ke Semenanjung. Orang Melayu Semenanjung kan gitu kan, aneh tuh ini. Ini benar-benar cara berpikirnya susah dipahami. Aneh ini, aneh. Orang yang awalnya tuh dari Riau kenapa dibalik begini, mau menangnya sendiri tuh. Ini ya susah juga. Kita hanya menjelaskan bahwa di kamus yang dibikin di Semenanjung juga itu kan mengatakan bahwa itu pinjaman dari Sumatera, bahasa Melayu kan begitu toh. Tapi ini dibalik, dia merasa paling tahu tentang bahasa Melayu. Padahal di Malaysia bagaimana buktinya? Bahasa Melayu dipersetankan. Kan seperti itu dari Profesor Theo, bahasa Melayu dipersetankan, dia hanya dikejar di grade di sekolah saja. Anak-anak non Melayu, anak Cina, anak Tamil, anak Cina terutama, dia sekolah di sekolah kebangsaan wajib belajar bahasa Melayu, tapi hanya sebagai mengejar grade, mengejar nilai saja, di rumah tidak dipraktekkan, jadi dipersetankan kan gitu. Seluruh kawan ya. Jadi ini cukup aneh nih. Dia merasa paling ngerti bahasa Melayu, padahal yang di Riau sendiri kan tempatnya tuh. Ini melecehkan orang Riau nih. Di tempatnya situ malah dibalik menurut dia kan seperti itu. Kita lanjut yang terakhir. Bahasa Indonesia masih bersalah acuan. Bahasa Indonesia masih tersalah acuan. Sia-sia sajalah orang Indonesia menonjolkan gayanya kepada orang Melayu. Karena piawaian Semenanjung tetaplah penoloknya yang diperakui oleh orang Melayu. Yang terakhir ini tetap aja dia memaksakan bahwa nggak usah banyak gaya dengan bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu tuh. Biar bagaimanapun orang Semenanjung lah yang terbaik, begitu kira-kira ini. Ya serba susah juga ya kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang cara berpikirnya begini. Susah. Semenanjung itu secara sejarah itu kan intinya mereka itu kan diaspora dari orang-orang yang dari Nusantara. Jadi Melayu yang di situ tuh diaspora dari orang Nusantara, bisa dari Sumatera, terus mungkin dari Melayu palsunya dari orang Jawa yang ke situ, orang Bugis, orang segala macam yang datang ke situ. Tapi dia kebingungan mencari identitas, membanggakan diri dengan tes DNA katanya kan tertua di dunia nomor 2 seperti itu. Terus seperti ini merasa terbaik. Biar bagaimanapun tetap pusatnya di Semenanjung, kurang lebih seperti itu yang terakhir tadi komennya. Ini susah juga ya. Tapi nggak tahu juga. Kita yang jelas dalam masalah ini kan masalah bahasa. Kita tekankan lagi bahwa tidak diakui adanya bahasa Indonesia dari orang-orang Semenanjung tidak masalah. Tapi dunia mengakui, faktanya dunia mengakui. Ensiklopedia Disney mengakui bahwa dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia ini 2 diciptakan salah satu bahasa Indonesia. Seperti itu toh. Enggak masalah orang Semenanjung enggak mengakui bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Tapi ya jangan menuntut kami untuk menyematkan di depannya kan begitu. Silakan mengusulkan menjadi bahasa kedua ASEAN atau silahkan saja. Jangan bawa-bawa Indonesia kan begitu toh. Oke bro yo, cukup sekian, ada salah kata mohon maaf, ada yang salah
Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur kebut. Aku sial kabut. Aku sial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.